Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joe akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Penglaris Warung Soto. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kumpulin otak sama ususnya. Suara tulang yang retak tertindas ban truk itu membuat beberapa orang diam terpaku. Lututku lemas, melihat darah bercucuran di jalan. Orang-orang berteriak meminta tolong. Sedangkan beberapa lagi mengambil sesuatu untuk menutupi jasad. Daun pisang, kardus, bahkan spanduk robek pun dicomot untuk menutupi mayat seorang gadis yang mengendarai motor metik. Kecelakaan lagi, ya Allah. Lirih seorang ibu-ibu sambil menggendong anaknya yang menangis. Lagi? Memang udah sering kecelakaan di sini ya, Bu? Tanyaku penuh selidik. Iya, Neng. Orang baru ya. Kebetulan Pak De saya tinggal di sini. Jualan soto juga. Tuh di seberang sana. Jawabku sumringah. Oh alah, si Ines ya. Tiap minggu di depan warung ini selalu ada kecelakaan, Neng. Aku juga nggak tahu kenapa. Ada yang meninggal, ada juga yang sakit lama, terus meninggal juga. Jelas ibu itu. Aku menelan ludah. Kampung Pak De sangat menyeramkan. Saya izin pulang dulu ya, Bu. Nggak tahan lihat kecelakaan begini. Kasihan sama keluarganya. Tak terbayang sakit hatinya. Keluarga ditinggal mati dengan cara mengenaskan seperti itu. Ususnya berserakan, kepalanya gepeng, hingga keluar semua isi kepala. Tadi aku melihat bapak-bapak memungut sebuah bola mata. Aku ingin muntah rasanya. Kenapa, Nes? Kok muntah-muntah begitu? Tanya Bude yang sedang menyusun mangkuk jualan. Ada kecelakaan di depan warung Sri Rezeki, Bude. Ines gak tahan. Lihat mayatnya. Jawabku dengan napas yang masih memburu. Hancur? Iya, Bude, hancur. Mungkin gak bisa dikenali lagi mayatnya. Bude memberiku sebotol air mineral dan langsung keteguk setengahnya. Kalau sudah begitu, dijahit asal saja. Sama jeroan yang ditemukan. Dikubur seadanya, yang penting ada. Ucap Bude. Oh gitu. Terus, kalau masih ada sisa-sisa jeroan di jalan, tapi nggak ketemu gimana, Bude? Tanyaku lagi. Tiba-tiba penasaran dengan hal ini. Biasanya diletakkan aja payung hitam selama 40 hari. Dan keluarga bersiarah juga mendoakan almarhum di tempat ia meninggal tadi. Jawab Bude yang masih fokus dengan dagangannya. Depan sana warung baru, Bude. Baru 1 bulan, Nes. Dan sudah ada 4 kali kecelakaan sama ini. Bude curiga pemilik warung itu memakai jin penglaris. Aku yang notabene-nya kurang percaya hal gaib pun tersedak air liur sendiri. Pernah mendengar tentang penglaris ini di berbagai daerah, tapi baru tahu jika sampai mengorbankan manusia. Sore hari, aku disuruh Bude membeli garam dan jeruk nipis untuk kuah sotonya. Karena cuaca sedikit mendung, aku bergegas membeli barang itu dan pulang. Sialnya di jalan ada mobil melaju kencang, hingga aku terjatuh dan plastiknya terlempar ke tengah jalan. Aku berlari dan berusaha mengambilnya. Tapi sayang, sebuah motor dengan cepat melindas plastik itu. Sudah pasti hancur. Garamnya berceceran, dicampur cairan jeruk nipis yang hancur terlindas ban motor. Aduh, beli lagi dong. Sungutku kesal. Mau marah juga bagaimana? Orangnya sudah pergi jauh juga. Sialan, semoga dia yang jadi tumbal jin penglaris. Setelah membeli jeruk nipis dan garam lagi, aku bergegas pulang karena hujan mulai turun. Tolong carikan bola mataku. Hanya salah dengar. Yakinlah, itu hanya ulah makhluk halus yang jahil. Jangan menengok ke belakang. Aku ikut berteriak ketika mendengar jeritan seseorang di belakang. Ceritanya memakai kencang. Telingaku sampai sakit mendengarnya. Ingin menolong tapi takut. Bagaimana sekarang? Sesampainya di rumah, aku menaruh plastik itu di atas meja dan merebahkan diri. Sejak tadi pergi dan pulang,
Apakah belum ada pelanggan yang datang? Lama-lama terdengar suara Bude di belakang. Diam-diam aku menyimak pembicaraan Bude dan Pak D yang tampak serius itu. Mas, warungnya tutup aja ya. Kalau begini terus kita rugi, Mas. Modal nggak kembali. Pelanggan makin nggak ada. Parahnya, hari ini belum ada satu mangkuk pun yang terjual. Ucap Bude terdengar pasrah. Mau gimana lagi, Dek? Hanya ini usaha kita. Mas nggak bisa kerja lagi. Apa Mas nggak curiga sama warung baru itu? Kayaknya dia sengaja menutupi warung kita, Mas. Kata Bude menerka-nerka. Maksud adik, mereka memakai penglaris. Bude mengangguk cepat. Aku juga ikut manggut-manggut, meski bingung apa itu penglaris. Tapi rasanya menarik juga membahas ini. Aku curiga, setiap minggu selalu ada kecelakaan di depan warung itu, Mas. Entah berapa nyawa sudah terenggut. Sebelumnya nggak ada. Kamu bener, Dek. Sebetulnya Mas juga curiga. Kasihan Ines juga kalau ada rumor nggak enak di kampung ini. Aku menghela napas dan pergi ke kasur. Baju agak basah. Tanggung sekali mandi di jam seperti ini. Sudah hampir maghrib, maka aku tutup jendela dan tirai. Namun ketika hendak berbalik badan, suara jeritan itu terdengar lagi. Aku menoleh meski takut. Ada yang mengetuk jendela kaca itu. Perih! Perih! Bude, kenapa, Nes? Aku masih berusaha mengendalikan deru napas yang memburu. Suara-suara itu sangat mengganggu. Entah dari mana asalnya. Bude memberiku segelas air minum dan mengipas pelan dengan nampan yang ia bawa tadi. Bude, tadi ada suara cewek gitu, Bude. Serem banget. Ines takut. Kataku mengadu. Lah, kok bisa? Dia ngomong apa? Dia ngomong perih gitu, Bude. Kayak kesakitan banget. Udah, kamu mungkin kecapean. Lagi pula kamu baru 2 kali ke kampung Bude. Mungkin suasana kota dan desa beda. Jadi kamu agak kaget. Sudah, itu cuma halusinasi. Jelas Bude membuatku sedikit tenang. Aku menghela napas pelan, berusaha berpikir positif. Mungkin benar kata Bude. Pertama kali ke desa ini 10 tahun yang lalu, aku masih kecil saat itu. Karena ayah dan bunda ada tugas mendadak yang mengharuskan mereka pergi berdua. Bude dimintai untuk menjagaku sementara. Sotonya belum habis, Bude? Tanyaku setelah melihat tidak ada mangkuk kotor. Cuma 5 porsi sehari ini, Nduk. Setidaknya hari ini lebih baik daripada kemarin hanya 3 porsi. Wajah Bude memelas. Aku kasihan melihatnya. Sebelum kesini, Bude selalu mengabari ayah jika usahanya lancar. Orang rela mengantri panjang demi semangkuk soto komplit buatan Bude. Namun segalanya berubah drastis sejak warung soto baru itu ikut berjualan di dekat sini. Oh ya, soal kecelakaan tadi itu udah diambil jasadnya, Nduk. Udah, Bude, sama petugas ambulan. Bekas darahnya masih ada di jalan. Orang-orang pada takut lewat situ. Jawabku. Ndak heran, pantes saja mendung. Aku yang tak tahu apa hubungannya orang kecelakaan dengan cuaca mendung hanya terdiam. Bude menutup termos nasi dan memasukkan suiran ayam ke kulkas. Sepertinya ia ingin menutup warung. Besok, hari terakhir Bude jualan, Duk. Katanya lalu duduk sambil menatap kosong ke bawah. Aku tahu Bude pasti pusing memikirkan usahanya. Jangan sedih, Bude. Insya Allah ada rezeki lain yang menunggu. Duk, tak bisakah kamu membantu Bude? Alisku mengerut. Bude ingin melakukan apa? Kenapa, Bude? Malam hari setelah berberes warung, aku hendak ke belakang untuk mengantar piring dan mangkuk bersih. Bude dan Pak D izin keluar sebentar. Katanya ingin berbelanja di Indomaret karena sedang promo akhir bulan. Aku pun disuruh menjaga rumah dan jangan melangkah selangkah pun dari teras sebelum Bude pulang. Aku meneguk ludah, menoleh ke samping kanan, di mana lemari tempat Bude menyimpan sendok dan alat berjualan itu bergerak sendiri, seakan-akan ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Lemari itu sampai bergeser dari tempatnya. Aku mundur beberapa langkah, meletakkan piring di atas meja, kemudian langsung pergi keluar. Suara apa itu? Mungkinkah ada tikus yang terjebak di dalam sana? Hatiku bimbang. Kalau benar begitu, harus diusir secepatnya. Bisa-bisa peralatan Bude dikencingi tikus. Hush! Hush! Ketika lemari itu keketuk pelan,
terdengar ketukan juga dari dalam. Awalnya aku kira hanya kebetulan, tapi setelah aku mengetuk lemarinya 3 kali, suara balasan pun terdengar sama. Merinding, kuputuskan untuk ke ruang tamu menunggu Bude datang. Sial, mati lampu. Ponsel? Di mana ponselku? Bude, Pak De. Aku menangis karena takut gelap. Ponsel ada di kamar. Bagaimana mengambilnya ketika mata tak bisa melihat apa-apa? Tolong carikan bola mataku. Perih. Tiba-tiba punggung terasa sangat berat, seakan menggendong seseorang. Suara itu lagi. Mengapa dia sangat suka menggangguku? Bude! Aku terus berteriak meski tahu Bude tidak ada di rumah. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala, meski kedap-kedip. Mungkin listriknya tak kuat, maklum di desa. Aku langsung bergegas mencari lilin dan korek api, jaga-jaga bila mati lampu lagi. Setelah itu ke kamar mengambil ponsel. Entah salah ingat atau bagaimana, ponsel yang sebelumnya kutaruh di atas meja, kini berada di atas ranjang. Duduk sebentar men-scroll beranda Facebook. Orang-orang masih membahas tentang kecelakaan itu. Membosankan. Ketika hendak keluar, aku melewati cermin perlahan. Namun selangkah lebih maju, kusadari ada yang aneh. Mundur lagi, menatap diri sendiri. Kaca ini memantulkan bayanganku, bukan? Itu pasti Bude. Aku berjalan cepat menuju pintu depan dan memutar kenop. Bude diam bergeming. Kepalanya tertunduk sambil menenteng sesuatu. Aku celingukan mencari di mana Pak De. Bude, kenapa sendirian? Pak De mana? Tanyaku penuh selidik. Bude hanya menggeleng. Kemudian mendongak perlahan. Sungguh aku ingin berteriak melihat wajahnya yang sangat pucat. Muka Bude pucat banget. Bude sakit. Lagi-lagi ia menggeleng. Tatapannya kosong ke depan. Aku tak mengerti apa-apa. Bude memberiku sebuah plastik hitam dan memberi isyarat agar diam dengan meletakkan jari telunjuk di bibir. Aku manggut-manggut, padahal aslinya kebingungan sendiri. Ines masuk ya Bude? Ucapku lalu berbalik badan. Takut melihat Bude yang dia membisu seperti itu. Belum ada 1 meter melangkah, Bude memanggil lagi. Dengan malas aku kembali ke pintu depan. Iya, cepat. Bantuin Bude bawa belanjaan. Berat ini. Aku menganga. Bude baru datang. Lalu yang tadi itu siapa? Kenapa bengong Ines? Ayo bantu. Bude, bukannya tadi Bude udah pulang? Tanyaku kebingungan. Wanita berkerudung hitam itu meletakkan barang belanjaan di lantai, lalu berkacak pinggang. Ngomong apa kamu, Nes? Bude baru nyampe. Itu Pak De di motor. Seketika lututku terasa lemas. Samar-samar mata menangkap sosok menyeramkan di belakang Bude. Ia tersenyum lebar, meski wajahnya setengah hancur dengan mata bolong. Bude, lirihku tertahan sambil menunjuk arwah gadis di belakangnya. Carikan bola mataku. Aku tak salah lihat, itu bukan halusinasi. Dengan jelas aku melihat sosok Bude di depan pintu. Apakah Bude sedang menjahiliku? Tidak, Bude bukanlah orang yang seperti itu. Di belakang Bude tadi ada hantu. Dia selalu ganggu Ines, ucapku setelah menenangkan diri. Oh iya? Kemarin Bude suruh beli garam sama jeruk nipis. Seharusnya hanya 5.000. Kok habisnya 10.000, Nes? Aku menggigit bibir. Lupa memberitahu Bude jika kemarin garam dan jeruk nipisnya terjatuh dan tak bisa digunakan lagi. Oleh sebab itu, aku kembali ke warung dan membeli 2 barang itu lagi. Oh begitu. Jatuhnya di mana? Kok gak bisa diambil? Di tengah jalan, Bude. Udah hancur kelindas motor. Jawabku sambil memilin rambut. Sebentar, jatuh di jalan. Di mana? Alisnya mengerut. Fokusnya yang sedang menata barang bulanan pun buyar. Depan warung baru, deh. Dekat lokasi kecelakaan yang kamu ceritakan itu. Pas di lokasi kecelakaan, Bude. Celetukku polos. Bude mendesah kecil, kemudian merebahkan dirinya di sofa. Baru ingin bertanya kemana Pak De, terdengar ucapan salam dari luar. Karena pintu tak dikunci, Pak De langsung masuk dan ke dapur. Emangnya kenapa, Bude? Kamu mungkin diikuti arwah gadis itu, Nduk. Jeruk nipis sama garam. 2 benda itu membuat arwahnya kesakitan. Jangan heran, kamu digangguin. Entah apa yang mendasari hal itu. Aku juga bingung. Selama hidup di kota, tak ada hal aneh seperti itu. Cairan jeruk nipis
terlindas di tengah jalan, tepat di lokasi kecelakaan gadis itu. Kondisi jasadnya hancur. Bude yakin ada bagian tubuh yang belum ditemukan. Karena itulah, si arwah mengikutimu. Hati-hati, Nduk, sambung Bude yang membuatku merinding. Aku memegang tengkuk yang terasa dingin. Ya, seperti ada yang bernapas di sana. Dingin aneh, bukan dingin biasa. Merasa tak nyaman, aku izin ke kamar untuk tidur. Meski jam baru menunjukkan pukul 8 kurang. Jika memang benar ada yang mengikuti, bagaimana caranya mengusir arwah penasaran itu? Haruskah mencari apa yang dia minta, seperti di film-film horor? Gila, mencari bola mata yang terpisah bukanlah hal mudah. Besar kemungkinan sudah dimakan binatang atau terlindas kendaraan juga. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun karena suara bising berasal dari luar. Bude dan Pak D sudah tentu tertidur lelap. Lalu siapa yang berada di dapur dan membuatku terbangun itu? Kecurigaan semakin besar ketika melihat jendela terbuka dan tirainya tersibak. Angin dari luar masuk sehingga menggerakkan beberapa barang. Dengan cepat aku menutup jendela itu dan menguncinya. Suara gesekan ranting dan dinding sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Lama-lama terdengar suara tangisan wanita yang menusuk relung hati. Ah! Suaranya berubah memekik, disertai jeritan rasa sakit yang tiada duanya. Aku berlari keluar, tapi ia seperti mengikuti kemanapun. Sambil terduduk di depan TV, aku meringkuk, menangis karena takut. Aku ingin membangunkan Bude tapi kasihan, ia pasti kelelahan. Jangan ganggu aku, please, pintaku memohon. Sosok itu terus menjerit. Aku meremas rambut karena histeris tak tahan terus begini. Please, berhenti. Tenagaku melemah. Tak ada kekuatan lagi untuk melawan. Baru kali ini dalam seumur hidup, memohon pada arwah. Sungguh, sosok berwajah hancur itu jangan sampai terlihat lagi. Ketika berlari ke depan, aku tertegun melihat warung Bude berantakan. Sendok dan garpu tercecer di atas lantai. Gelas-gelas pun tersebar di mana-mana. Kursi yang tadi sore sudah dirapikan, kini membuatku gila setengah mati. Pagi hari yang sepi, warung Bude sudah buka sejak tadi subuh. Tapi entah mengapa semangat kami hilang begitu melihat warung seberang laris manis, padahal matahari belum menampakkan diri. Apa enaknya soto buatan Busri itu? Bude sudah berjualan sejak lama, tak mungkin terkalahkan begitu saja karena keberadaan warung baru. Warungnya yang selalu ramai berbanding lurus dengan sepinya warung Bude. Ada yang tak beres. Memang, karena penasaran, aku mengunjungi warung Busri seolah-olah ingin memesan juga. Sambil menunggu, aku izin ke belakang untuk mencuci tangan. Pesan Bude tadi, cari tempat cuci piringnya, ada di mana? Cuci piringnya lumayan jauh. Aku harus berjalan melewati beberapa meja makan. Sambil mencuci tangan, tak sengaja aku melihat panci besar di atas kompor. Mungkin itu kuah sotonya. Selagi tidak ada orang yang melihat, aku membuka tutup panci itu perlahan. Mataku tetap mengawasi keadaan sekitar. Sekilas kuahnya biasa saja, sama seperti kuah soto lain. Namun ketika aku aduk perlahan, seperti ada gumpalan berwarna hitam. Bukan daging, sesuatu ini mirip gulungan rambut. Aku mual. Untuk apa Busri memasukkan gulungan rambut di kuahnya? Apa ini cara agar dagangannya selalu laris? Rambut siapa yang ia gunakan? Sambil menahan rasa mual, aku menutup pancinya dan berlari keluar. Dugaan Bude benar, warung ini memakai penglaris. Entah apa gunanya gulungan rambut itu. Sepengetahuanku, orang-orang memasukkan celana dalam atau ada jin yang menjilat piring kotor sebelum dicuci. Ternyata cara mereka beragam. Ada pula yang seperti ini. Busri menyodorkan plastik putih berisi kuah soto dan isiannya tersebut. Dengan bergetar, tanganku menerimanya. Setelah diberi kembalian, aku buru-buru pulang. Jijik sekali ketika tahu ada gulungan rambut di kuah sotonya. Aku penasaran jika pelanggan warung itu tahu bahwa Busri memakai penglaris. Dijamin saat itu juga sepi pembeli. Ini Bude, ucapku sambil menyodorkan soto itu. Apa yang kamu lihat, Duk? Di kuah sotonya ada gulungan rambut, Bude. Ines nggak tahu itu rambut siapa. Jawabku masih menahan mual. Ines minum dulu, jijik rasanya. Mungkin ini sebabnya pembeli lebih suka makan di tempat. Biasanya kalau pakai penglaris, makanannya kurang sedap. Beda kalau makan di warungnya langsung. Emang kenapa kok bisa enak makan di tempat, Bude?
Ada jin peliharaan yang meludahi kuah sotonya. Sumpah, aku langsung berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut. Rasa mual yang ditahan sejak tadi sirna juga. Astaga, mengapa warung itu sangat menjijikkan? Hanya demi menarik pelanggan sampai rela bekerja sama dengan setan. Bude kasihan sebenarnya, Nduk. Perjanjian seperti ini pasti harus ada pengorbanan. Dugaan Bude benar selama ini. Warung itu memakai penglaris dan selalu mencari tumbal, kata Bude setelah aku datang. Tumbalnya orang sekitar sini apa gimana? Bukan itu aja, Nduk. Besok coba kamu ke sana lagi. Basa-basi sedikit, tanya, apakah Bu Sri itu punya anak atau enggak? Dari situ kita sudah bisa memastikan. Oke, Bude? Aku tak bisa menebak pikiran Bude. Bertanya soal anak. Mungkinkah Bu Sri sampai rela mengorbankan anaknya sendiri demi kekayaan duniawi? Astagfirullah. Benar-benar. Bude berkata, mulai sekarang aku harus lebih waspada. Usahakan setiap detik mengingat asma Allah agar tidak mudah diganggu. Pagi dan sore disuruh mandi air hangat dicampur garam kristal. Aku menepuk jidat karena tadi sore langsung mengguyur badan dengan air dingin. Setelah memakai masker, aku bersiap-siap untuk tidur. Namun kebiasaanku di kota adalah tidak suka mematikan lampu. Sejak kecil mengalami trauma karena kegelapan. Dari situlah aku panik dan berteriak histeris jika keadaan gelap gulita. Bude, kenapa dimatikan lampunya? Ah, Bude ini gimana? Bisa-bisanya tak memahami ketakutanku. Bude, nyalain tolong. Ini takut gelap. Bude tak menyahut. Akhirnya aku menyalakan senter ponsel dan turun dari ranjang. Saklar lampu lumayan jauh, dekat pintu. Sambil terus memanggil namanya, aku berjalan pelan menuju saklar. Sebenarnya tak terlalu gelap, tapi pikiran melayang kemana-mana. Apakah ada hantu di sana atau seseorang sedang mengintip di balik tirai? Ketakutan itulah yang membuat tengkukku terasa dingin sekarang. Aku terdiam ketika merasa ada yang memegang kedua kaki, dingin dan sangat kuat. Keringat bercucuran. Ponsel di genggaman langsung kujatuhkan karena tangan bergetar pelan. Tubuh bak dikunci. Mulut pun tak bisa mengeluarkan kata-kata. Sekarang bagaimana? Bude! Aku tersandung sesuatu dan jatuh tersungkur. Dada terasa sakit karena menghantam lantai cukup keras. Sambil mengaduh pelan, aku berusaha menelentangkan badan. Ya Tuhan, apa itu tadi? Jantung berdetak kencang saat ku dengar sayup-sayup suara sinden melantunkan tembang Jawa. Perlahan mengatur napas, aku berdiri dan langsung berlari ke ruang tamu. Sudah tengah malam, siapa yang bernyanyi di jam seperti ini? Tiba-tiba kakiku terasa panas bak terbakar. Setelah menaikkan celana, rupanya betis hingga mata kaki ada luka cakaran. Sebentar, dari mana luka ini kudapat? Jangan-jangan karena sosok tadi. Bude, buka pintunya Bude. Kaki Ines luka, nggak tahu kenapa. Dengan panik aku terus mengetuk pintu kamar Bude yang tertutup rapat. Dalam hati aku meminta maaf telah mengganggu mereka di jam tidur seperti ini. Namun ketakutanku mengalahkan semua itu. Aku tak tahan. Maaf. Ya Allah Bude. Aku terduduk di depan pintu. Menangis pasrah karena Bude tak kunjung bangun menolong. Perasaan semakin tak enak. Seakan-akan ada yang mengawasi di belakang. Aku tak berani menoleh meski sesaat. Ku coba memutar kenop pintu. Rupanya tak dikunci. Hanya saja sedikit keras sehingga butuh sedikit dorongan untuk membukanya. Ketika masuk, sesuatu yang tak terduga membuat pertahananku rubuh. Apa aku tak salah lihat? Bude, dengar Ines Bude, Pak D. Ya, pantas saja Bude dan Pak D tidak mendengar ceritaku. Sosok itu menindih tubuh mereka. Ia menoleh, menerbitkan senyum lebar di bawah mata bolong itu. Duk, bangun Duk, kok tidur di lantai? Aku membuka mata perlahan, melihat Bude yang sudah berada di samping kanan. Butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku sedang berbaring di lantai kamar Bude. Apa yang terjadi semalam? Aku langsung memeluknya, mengatakan bahwa semalam ada yang mengganggu. Bude mengusap rambutku lembut, kemudian bertanya ada apa. Ines udah berusaha untuk manggil Bude. Ternyata Bude ditindih makhluk halus, jadi nggak bisa dengar. Jawabku terisak. Astagfirullah, Duk. Kamu bisa melihat hantu? Nggak tahu, Bude. Intinya seram banget. Matanya bolong, senyumnya lebar, mukanya hancur setengah.
Jawabku menjelaskan ciri-ciri sosok yang kulihat tadi malam. Bude menghela napas, menuntunku berdiri dan duduk di kasur. Kami sama-sama bergeming untuk beberapa saat, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Entah apa yang Bude pikirkan tentangku, yang pasti raut wajahnya tampak khawatir. Sepulang Pak D dari kebun nanti, Bude minta usir jin yang mengikuti kamu, Nduk. Jangan terus dibiarkan. Jin suka menghisap energi manusia. Rajin sholat dan mengaji ya, ucap Bude yang kubalas anggukan. Bude keluar. Katanya ingin menengok warung. Ketika melihat jam dinding, sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku berusaha mengingat-ingat kejadian semalam. Mengapa bisa sampai tertidur? Sungguh, ingatan seperti samar-samar, tak jelas terlihat. Sambil menunggu warung, aku duduk di bawah pohon nangka, sembari meminum teh botol. Hampir tengah hari anak sekolah berbondong-bondong mengayuh sepedanya pulang. Aku khawatir mereka terlalu laju dan akhirnya jatuh. Apalagi di sekitar sini ada sebuah tikungan yang tak terlalu tajam, tapi lumayan sering memakan korban. Memang tak sampai meninggal, tapi jatuh dari sepeda itu menyakitkan. Pelan-pelan, Dek, teriakku sambil melambaikan tangan. Orang-orang yang mengantri membeli soto busri pun ikut menoleh karena panggilanku. Cih, kegeeran. Iya, Kak, balas bagian dari mereka. Lama-kelamaan rombongan pesepeda itu semakin sedikit yang melintas. Mungkin rombongan terakhir adalah geng santai yang tak terburu-buru pulang. Bahkan mereka berteduh sejenak di bawah pohon mangga dekat warung busri. Ada seorang anak gadis yang memakai baju SD melewatiku. Ia melempar senyum dari kejauhan. Sedang rombongan anak-anak yang sedang berteduh tadi menggodanya dengan siulan. Karena risih, gadis itu berlari kecil agar cepat menjauh. Aku masuk ke warung karena ada pembeli. Ia memesan soto ayam dan segelas es jeruk. Dengan sigap aku melayani. Pembeli itu duduk dan makan dengan tenang. Aku penasaran. Di saat orang lain gila-gilaan makan di warung busri, mengapa orang ini malah makan di tempat Bude? Makin sepi ya, Dek? Tanya lelaki itu. Sepertinya belum menikah. Iya, Mas. Mungkin soto warung seberang lebih enak, jawabku gugup. Ah, enak apanya? Enggak juga. Saya kemarin pesen 3 bungkus, dibawa pulang. Pas dimakan rasanya hambar. Tobat dah beli di sana lagi. Biasanya enak banget sampai nagih. Jelasnya dengan raut wajah kesal. Ya, namanya juga beli 3 bungkus, tapi tak sesuai harapan. Siapa yang tak kesal? Oh gitu. Heran aja kalau nggak enak, kok banyak yang antri? Warung Bude saya ini makin hari makin sepi, Mas. Rencana besok kami tutup, ucapku lalu tersenyum tipis. Hati-hati aja deh kalau lewat situ, Dek. Jangan sampai kamu memenuhi kahamnya mereka. Belum sempat bertanya apa itu kaham. Lelaki itu beranjak pergi. Ia menyelipkan uang 100 di bawah mangkuk. Ini banyak, seharusnya diberi kembalian. Nggak usah, ambil aja, teriaknya di ujung sana. Menjelang maghrib, Pak D datang dengan membawa sekarung singkong. Katanya belakangan sangat ingin memakan ubi kayu ini. Ia pun meminta Bude menggorengkan 1 batang dan membuat sambal mentah. Aku sendiri malah fokus dengan ponsel sembari memakan kue kering. Tiba-tiba aku tersedak dan buru-buru mengambil minum. Bude yang melihat hanya geleng-geleng pelan. Setelah mandi dan sholat maghrib, Pak D duduk di hadapan dan meremas tangan kiriku dengan kuat. Aku mengernyit heran. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. Perlahan tubuhku terasa panas, seperti ada yang berusaha masuk menembus raga. Punggung terasa sakit luar biasa, tapi sialnya tak bisa menjerit. Bagai ditusuk ribuan belati. Aku merunduk saking tak tahannya. Pak D masih terus menggenggam tangan kananku. Sakit, sakit. Napasku sesak. Pak D tak memberi ampun. Pergilah ke alammu. Pak D, udah, sakit. Tahan, Duk. Sakitnya sedikit reda, tapi tiba-tiba telingaku dingin, seperti ada yang bernapas di sampingku. Lama-lama terdengar tangisan terseduh-seduh. Suara perempuan. Aku terdiam, berusaha mendengar lebih jelas ucapan sosok itu. Tolong, tolong, carikan bola mataku, perih. Pak D, ada yang ngomong. Pak D melayangkan tangannya, seakan-akan menyentuh seseorang di samping. Ia memejamkan mata, mulutnya membaca sesuatu lagi. Aku tak bisa bergerak lebih, karena leher dan punggung terasa nyeri. Pak D! Aku berteriak sekuat tenaga, setelah Pak D memencet nadi tangan kananku.
Rasanya punggung dibelah seseorang yang ingin masuk. Sakitnya bukan main. Perih, perih. Sekarang rasanya seperti dikuliti dan ditetesi jeruk nipis. Sehari setelah kejadian itu, tubuhku terasa berbeda dari biasanya. Pak D memantrai sebotol air mineral dan ku minum pagi sore, sehari harus habis. Butuh beberapa hari agar pulih. Jangan beli soto di sana lagi, Nes. Takutnya kamu dijadikan tumbal, ucap Pak D seram. Aku tertegun. Kata Bude korban kecelakaan di depan warung Busri, rata-rata masih anak sekolah. Pak D, Busri jelas-jelas memakai penglaris. Apa Pak D nggak mau membocorkan hal ini? Kasihan pelanggannya. Jangan-jangan Busri juga yang nutupin usaha kita, ucapku. Nggak boleh suuzon, Nes. Belum ada bukti kalau Busri yang menjadi penyebab sepinya warung Pak D. Busri memakai penglaris sebenarnya nggak ngaruh di warung kita. Pak D yakin ada yang nggak beres. Jelasnya lalu bangkit. Istirahat, jangan keluar rumah dulu. Pak D sudah mengusir jin yang mengikutiku itu. Katanya ia melihat roh seorang gadis yang bersedih, meminta bola matanya kembali. Si gadis meminta tolong agar aku mencarikan bola matanya, supaya ia pergi dengan tenang. Namun agak ngeri ketika mengingat kata-kata Bude bahwa perasaan jeruk nipis membuat si arwah kesakitan. Karena bosan, aku duduk-duduk di teras, melihat satu persatu orang yang lewat. Ramai sekali warung Busri, laris manis. Saking ramainya, sesekali ada pelanggan yang makan di luar warung karena tak kedapatan tempat duduk. Ia makan dengan lahap. Aku yang melihatnya jijik sendiri. Bagaimana jika ia melihat gulungan rambut di kuah soto itu? Neng, permisi. Saya mau tanya alamat. Rumah Pak Sutarman di mana ya? Tanya seseorang yang sepertinya baru pertama kali ke sini. Lamunanku buyar, lalu cepat-cepat menyadarkan diri. Oh, ini rumahnya, Mas. Ada di dalam. Ada apa ya? Jawabku sopan. Untuk apa ia mencari Pak D? Ini, ada titipan surat dari saudaranya di Bandung. Aku mengambil amplop putih itu dan mengucapkan terima kasih. Lelaki tadi membalas senyuman dan pergi. Apa isinya ini ya? Pak D, ada surat. Teriakku dari luar. Loh, surat dari siapa? Ini, Pak Mujahidin. Oh alah, si Mujahid toh. Coba, tolong buka, bacain. Perlahan aku merobek sisi atas amplop itu. Sebuah kertas yang dilipat rapi, semakin membuat hati ini penasaran. Ini tulisan Rahma, sepupu jauhku, khas sekali tulisan tangan dia. Jaga-jaga dari orang-orang berpenyakit hati. Baru baca satu kalimat, Pak D merampas surat itu dengan cepat. Bola matanya bergerak seiring dengan habisnya surat itu dibaca. Aku menggaruk kepala. Ekspresi Pak D berubah tak biasa. Keinginan untuk bertanya kuurungkan, karena Pak D bangkit dan masuk rumah. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku dibuat penasaran. Sebenarnya hari ini Bude ingin menutup warung. Namun Pak D mencegahnya, karena ingin melakukan sesuatu. Aku disuruh berjaga-jaga, sembari memperhatikan orang-orang lewat. Tiba-tiba rasa penasaranku timbul. Ketika melihat lokasi kecelakaan baru-baru ini, hujan telah menghapus bekas darah korban. Di sisi kiri dan kanan jalan, masing-masing ada 3 payung hitam dan sejuntai kain kafan. Hawanya berbeda, bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Teringat ketika kecelakaan terjadi, seseorang memungut satu mata milik korban. Berarti satunya lagi belum ditemukan. Harus mencari kemana? Ines, Ines. Aku terkesiap saat mendengar panggilan itu. Lantas berlari kecil menghampiri Bude yang berdiri di depan warung. Sebuah plastik merah besar ditentengnya. Ia pun menyodorkan plastik itu padaku. Apa ini, Bude? Tadi ada yang ngasih Bude sajadah sama tasbih. Kita udah banyak sajadah, mending disumbangkan ke masjid, jawab Bude dengan ekspresi datar. Oh ya? Sajadah ini sangat bagus, sepertinya mahal. Andai Bude mengizinkan, aku saja yang mengambilnya untuk dibawa pulang. Buat Ines aja gimana, Bude? Cantik banget loh warna biru, ucapku riang. Enggak usah. Nanti Bude belikan. Sajadah ini kasih aja ke orang. Aku menggaruk kepala, heran dengan tingkah Bude. Karena tak berani melawan, aku menuruti perintahnya. Sajadah itu disumbangkan ke masjid untuk dipakai. Pengurus masjid pun berterima kasih dan berdoa untuk kelancaran rezeki kami.
Pulang dari masjid dengan perut keroncongan, aku singgah di penjual bakso dan memesan 3 porsi. Ketika merogoh saku, baru tersadar tidak membawa uang sepeser pun. Uang? Iya, ini uang. Sayang sekali, uang 100 ribuan jatuh di jalan. Punya siapa? Ia pasti pusing mencarinya. Bude pernah berkata, jika menemukan uang, jangan langsung diambil. Mungkin karena bukan hak milik sendiri, lebih baik disedekahkan. Aku mengambil uang itu, memasukkannya ke dalam saku. Totalnya 15 ribu, Neng, ucap si penjual. Ini? Karena malas pulang lagi, aku memakai uang 100 tadi untuk membayar bakso. Kalau sudah sampai barulah diganti dengan yang baru. Pak D dan Bude pasti senang, karena bakso ini langganan sejak lama. Aku menyediakan 3 mangkuk dan 3 gelas es jeruk. Setelahnya memanggil Bude dan Pak D yang sedang berbicara di ruang makan. Duk, kok banyak banget? Kamu punya uang? Tanya Bude. Ini tadi Ines nemu uang. Terus dipakai bayar bakso ini. Nanti diganti kok, jawabku. Kukira Bude senang karena dibawakan bakso, tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Aku menitikkan air mata ketika Bude membuang semangkuk bakso itu ke selokan. Mana sisa uang tadi? Buat apa, Bude? Cepat, jangan membantah. Kamu mau jadi tumbal pesugihan? Aku ternganga. Bagaimana bisa? Uang di saku bajuku diambil paksa oleh Bude. Tatapannya tajam. Raut wajahnya sulit diartikan. Apa yang salah dengan mengutip uang di jalan? Toh aku akan mengembalikannya juga. Bude, itu nanti uangnya Ines balikin kok. Janji, ucapku memohon. Bakso tadi belum kamu makan kan? Tanyanya masih dengan ekspresi yang sama. Belum, Bude. Tadi mau makan. Bude panggil. Aku menjawab gugup. Takut melihat Bude marah seperti ini. Terlebih penyebabnya hanya karena masalah sepele. Bawa sini, perintahnya singkat. Aku bergegas masuk dan mengambil 3 mangkok bakso tadi. Kemudian membawanya ke depan. Dengan senyum sumringah, aku meletakkan ketiga mangkok bakso itu di atas kursi. Bude menatapnya sebentar. Ku yakin aroma baksonya menggugah selera. Sejak tadi perutku berbunyi meminta diberi makan. Astagfirullah, Bude. Kenapa dibuang? Napasku memburu. Sedikit terkejut karena menghindar dari pecahan mangkuk bakso itu. Ia seperti dirasuki setan, melakukan hal semaunya saja. Dengan tangan bergetar, aku memunguti pecahan yang berukuran besar. Menaruhnya di sekop. Bude terdiam. Wajahnya berubah pucat dan mengapa Bude bertingkah aneh? Tadi soal sajadah, sekarang uang, kemudian bakso. Heran. Ines panggilin Pak D aja. Ines takut kalau Bude kayak gini, ucapku sambil mengusap air mata. Ines, lirihnya pelan. Dengan malas aku menoleh, menatap wajahnya yang sendu mengiba itu. Kenapa, Bude? Aku masih berusaha lembut dan patuh, walaupun hati terasa jengkel. Sejak kecil Budelah yang merawatku. Bersama Pak D, wanita ini pontang-panting membesarkanku ketika ekonomi orang tua pasang surut. Ini semua demi kebaikanmu, Nduk. Jangan salah paham. Aku hanya menggumam. Percuma berkata seperti itu kalau tidak ada alasan. Aku bukan anak kecil lagi. Malam hari sekitar pukul 10, aku mencium bau busuk yang berasal dari bawah ranjang. Ketika diperiksa, ternyata ada bangkai tikus di sana. Pantas saja. Tumben sekali ada tikus di sini. Sambil menenteng ekornya, aku membuka jendela kamar dan langsung membuang tikus itu. Angin malam yang masuk membuat hawa menjadi dingin seketika. Segera aku tutup jendela dan kembali rebahan. Tolong aku! Tolong aku! Aku terkesiap. Itu suara mainan Talking Tom yang sudah rusak. Mainan itu bisa merekam dan mengucapkan ulang jika ada yang berbicara di dekatnya. Namun ini sudah malam. Siapa yang main Talking Tom di jam seperti ini? Seingatku, mainan itu sudah rusak. Alat perekam suaranya tak berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya aku tak terlalu berpikir macam-macam. Sampai akhirnya, tolong carikan! Tolong carikan! Mainan itu bergerak berhadapan. Matanya yang semula melihat ke arah samping juga beralih menatapku. Takut, aku berteriak dan menendangnya hingga terjatuh. Sialnya Talking Tom tetap mengoceh, padahal aku tidak berkata apa-apa sejak tadi. Bude! Aku menangis, berlari ke kamar Bude. Ia membukakan pintu dan bertanya ada apa dengan ekspresi khawatir. Ini dibuang aja, Bude. Please. Pintaku memohon.
Buang? Bukannya ini mainan kesukaanmu dulu? Sudah rusak, tapi masih bagus dijadikan koleksi, Nduk. Mainannya nggak rusak, teriakku dengan dada naik turun. Mainannya masih menyala, Bude. Tadi dia ngomong, dia gerak. Kamu ini gimana sih? Coba buka tempat baterainya. Nggak mau. Ya sudah, biar Bude yang buka. Aku ternganga sekaligus tak percaya. Bude memperlihatkan tempat baterainya kosong. Mikir, Nduk, gimana mau nyala kalau baterainya aja nggak ada? Ayo. Tapi tadi dia ngomong, Bude. Aku masih bersikukuh, tapi Bude tak percaya. Memang secara logika tidak bisa menyala tanpa baterai. Namun aku tak mungkin salah dengar dan lihat. Ada yang tidak beres dengan mainan ini. Atau dengan rumah ini. Akhirnya aku berusaha memejamkan mata. Setelah Bude menceramai panjang lebar, aku tetap tak percaya. Bolak-balik posisi tidur. Tak kunjung terlelap juga. Ketika menghadap dinding, pikiranku tetap tertuju pada mainan itu. Mengapa nada bicaranya mirip dengan arwah gadis kecelakaan? Apakah ia masuk ke dalam mainan? Bukankah Pak D sudah mengusirnya? Esok aku harus bertanya ke Pak D lagi. Jika terus dihantui seperti ini, aku akan minta pulang ke kota secepatnya. Beberapa saat kemudian, terasa seperti ada yang naik ke atas ranjang. Kurasa itu Bude. Ia tak tega melihatku tidur sendirian. Syukurlah, Bude pengertian. Tapi sebentar, tunggu dulu. Mengapa napas Bude terasa sangat dingin? Aku tersentak ketika merasa ada yang menyentuh lengan. Dingin dan kurus. Jantung berdebar. Perasaan tak enak. Perlahan menoleh memastikan siapa yang menemaniku malam ini. Bude, buka pintunya, Bude. Aku mendobrak pintu disertai tangisan kencang. Pintu terbuka. Muncullah Pak D sambil memberi isyarat untuk diam. Pak D, Ajeng masih ngikutin Ines, Pak. Kamu mandi pakai air garam gak? Air garam? Aku baru teringat. Sudah seharian ini tak menyentuh garam sedikit pun. Mungkinkah itu penyebabnya? Ines gak mau tahu. Sekarang ayo cari bola mata Ajeng, desakku. Sekarang? Udah malam, Duk. Besok aja. Gak mau. Akhirnya Pak D menurut. Kami bersiap-siap pergi ke lokasi kecelakaan dan mencari bola mata Ajeng yang belum ditemukan. Hanya ditemani cahaya senter dan suara jangkrik. Aku dan Pak D berjalan membelah gelapnya malam menuju lokasi kecelakaan itu. Warung Busri masih buka jam segini. Ada saja yang mengantre. Sangat laris. Padahal usahanya dibantu setan. Pak D, kecelakaannya udah lumayan lama. Masa bola matanya masih ada? Tanyaku setelah dipikir-pikir. Bisa saja bola mata itu sudah dimakan hewan. Cari saja, Nduk. Di pinggir jalan, aku menggali gundukan tanah dengan sekop semen. Cukup lama mencari. Bukan bola mata yang didapat, melainkan sesuatu yang keras dan dingin. Apa ini? Pak D, aku berteriak karena syok. Sebuah batang bambu terkubur cukup dalam dengan posisi terlentang. Pak D menghampiri buru-buru, kemudian mengambil batang bambu tersebut. Ketika dibuka, Pak D terbelalak. Di dalam batang bambu itu ada gulungan kain putih serupa kafan. Penasaran ia menarik tali kecil yang mengikat kain tersebut. Rambut? Tanyaku tak habis pikir. Rambut siapa yang dikubur dengan cara seperti ini? Buhul. Hah? Pak D tak menjawab. Padahal aku sangat penasaran. Dalam kain itu juga ada sebuah jarum dan pisau kecil. Aneh-aneh saja. Entah untuk apa. Pak D menggulung kain itu lagi dan memasukkannya dalam plastik hitam. Tujuan kami untuk mencari bola mata justru menemukan sesuatu yang aneh. Pak D enggan menjelaskan. Ia menarik tanganku dan kami pulang. Pak D, itu apa? Kok dibawa pulang? Tanyaku. Ini punya gadis yang kecelakaan itu, Nduk. Dia sudah diincar sejak lama. Dalam kain ini adalah potongan rambut yang dikumpulkan. Aku mengangguk paham. Pantas saja Ajeng terus menerorku. Jadi rambut di kuah soto itu punya Ajeng? Pak D juga belum tahu soal itu. Mungkin iya, mungkin enggak. Satu fakta yang ku ketahui baru saja setelah gulir-gulir beranda media sosial. Ajeng adalah keponakan Busri yang belakangan sering berkunjung ke rumahnya. Dengan kata lain, Busri mengorbankan keluarganya sendiri. Kembalikan, kembalikan. Aku menoleh. Batang bambu yang kupegang ini mendadak terasa berat.
Itu suara Ajeng. Aku hafal nada bicaranya, yang berat, lamat-lamat sirna. Tahu bahwa ia ada di sekitar sini. Aku meletakkan batang bambu itu di atas meja dan langsung berlari keluar. Pak D dan Bude sedang berbincang di teras. Pak D, ada Ajeng? Ucapku setengah berbisik. Ajeng siapa? Itu yang ngikutin Ines. Batang bambu tadi di mana? Bawa sini. Perintah Pak D. Aku menggeleng pelan, takut sebenarnya. Biar Bude temani. Wanita gemuk itu bangkit dan berjalan lebih dulu. Aku mengekor sambil sesekali menengok kiri kanan. Sejak Ajeng menghantui, aura rumah berubah menjadi lebih panas. Bude mengambil batang bambu tadi dan kembali menghampiri Pak D. Dari dalam aku mengawasi Pak D yang bersiap-siap pergi sambil membawa batang bambu. Sebenarnya penasaran, tapi kalau pergi pun Bude pasti melarang. Sudah hampir tengah malam. Cemas menunggu kedatangan Pak D. Suara ketukan pintu membuatku tersentak. Tergesa-gesa berlari ke ruang depan dan membukakan pintu. Pak D berdiri dengan lengan dan celana yang kotor. Pak D, batang bambunya di mana? Tanyaku penasaran. Pak D tak menjawab. Langsung melepas sandal dan masuk rumah. Bude mendekati, memberi isyarat agar jangan bertanya dulu. Sikap Pak D yang berubah membuat hati gelisah. Bagaimana tidak, sosok yang hangat dan senang berbicara itu mendadak dingin dan membisu. Kudapati Pak D terduduk khusyuk di atas sajadah, memanjatkan doa. Ines, sini Nduk, ucapnya membuatku terkejut. Aku disuruh duduk di hadapan Pak D, bersila sambil mengepalkan tangan. Kedua mataku ditutup sebuah kain. Setelahnya tak merasa apa-apa. Ajeng gak menghantui kamu lagi, Nduk. Kok bisa, Pak D? Dia sudah berada di tempat yang seharusnya. Aku yang tidak mengerti, memilih diam dan pergi keluar kamar. Pak D masih diam di tempat, entah memikirkan apa. Jika Ajeng tidak menghantui aku lagi, baguslah. Menyeramkan jika setiap kesini, Ajeng menyambutku dengan wajah hancurnya. Seperti biasa di pagi hari, aku berdiam di depan warung. Karena 2 hari lalu pelanggan mulai berdatangan. Akhirnya Pak D batal menutup usaha ini. Aku disuruh berjaga-jaga, sekalian mengawasi warung Busri. Tumben sebagi ini belum ada pelanggan. Biasanya sudah ramai sampai keluar. Apakah ia berhenti memakai penglaris? Lunga, kue wis mati. Aja ngusik aku meneh. Aku berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Karena kurang jelas, ulangkahkan kaki hingga ke pinggir jalan. Pembeli yang tadinya berada di dalam langsung beringsut keluar sambil melindungi kepala. Ada apa? Ines, jangan ke sana, teriak Bude. Aku sempat menoleh dan ragu. Tapi begitu mendengar suara piring pecah, aku bergegas menghampiri selagi jalan lengang. Ketika membuka tirai warung, kakiku lemas tak berdaya, napas sesak, tubuh terasa kaku tak bisa bergerak. Apa yang kulihat semua ini? Nyatakah? Lunga. Busri ditindih sosok berwajah hancur itu. Kepalanya tak henti-henti dihantamkan ke lantai yang terbuat dari keramik. Gemetaran, aku ternganga karena ingin berteriak tapi sulit. Suami Busri kebingungan mencari bantuan. Sedang Ajeng terus menyakiti wanita itu. Mungkin ini yang dimaksud Pak D. Ajeng meneror Busri, bukan lagi aku. Namun bagaimana bisa? Aku terduduk lemas. Busri terus meronta-ronta, meminta dilepaskan. Ajeng mencekik leher Busri tanpa ampun. Ia terlihat sangat marah. Pembeli yang tadinya ingin memesan pun kembali dengan ekspresi takut. Suami Busri gelagapan. Ia bingung harus berbuat apa, terlihat dari gerak-geriknya. Ines, itu suara Pak D. Ia datang ke sini. Ayo pulang, Duk. Jangan terlalu lama di sini. Ayo ikut Pak D. Desak lelaki itu sembari menarik tanganku. Namun entah mengapa rasanya ingin terus berada di sini bersama Ajeng. Tapi Ajeng kok di sini, Pak D? Kenapa Ajeng balik menyakiti Busri? Nanti Pak D jelaskan. Ayo pulang dulu. Dengan berat hati aku mengikuti perintah Pak D, meskipun penasaran bagaimana nasib Busri setelah disakiti arwah itu. Aku terkejut ketika melihat banyak orang berdiri di depan warung Bude. Sedang apa mereka? Ketika sampai, baru saja ingin bertanya, Bude muncul di balik tirai dan memanggil. Ayo, cepat bantu Bude. Ambilin mangkuk sama sendok garpu di dapur. Masih linglung. Aku mempercepat jalan
untuk mengambil mangkuk dan sendok garpu. Di dalam warung sudah penuh. Hampir tidak ada kursi yang tersisa. Aku tersenyum. Akhirnya warung Bude kembali ramai. Setelah menyusun mangkuk, aku membantu Bude menyajikan soto untuk pembeli. Mereka makan dengan lahap. Siapa dulu yang buat? Alhamdulillah Bude, jualan hari ini habis ya? Ucapku sambil mengipas diri dengan kardus. Alhamdulillah, Nduk. Lebih dari cukup. Aku teringat dengan janji Pak D tadi untuk bercerita tentang Ajeng. Ia sedang membersihkan meja dan mengumpulkan mangkuk kotor. Tangannya gemetaran, ia seperti kebingungan. Mungkin karena lelah. Pak D, kok matanya merah? Udah sini, Ines aja yang lanjutin. Pak D istirahat dulu. Ucapku lalu merampas kain lap dari tangannya. Pak D mengangguk kecil, kemudian duduk perlahan di samping Bude. Ines, tadi kamu dari mana? Tanya Bude. Oh, tadi Ines habis dari warung Busri, Bude. Bude tahu, pembelinya kabur semua. Jawabku sumringah. Bahagia sekali melihat usaha Busri perlahan tumbang. Salah sendiri memakai bantuan setan. Kok bisa? Nah itu, Ines mau tanya sama Pak D. Pak D bilang nanti aja di rumah. Busri disakiti Ajeng, sampai suaminya kebingungan. Jelasku lagi. Ines penasaran, kok arwah Ajeng malah menghantui Busri lagi? Karma. Tanganku berhenti mengelap. Kemudian menatap Bude yang sepertinya sedang melamun. Dari ucapannya tadi, aku bisa menangkap bahwa Busri mendapat balasan dari apa yang ia lakukan. Aku mengerti sekarang. Busri mendapat karma karena telah mengorbankan keluarga sendiri demi kekayaan. 2 hari kemudian, karena penasaran dengan keadaan Busri, aku diam-diam pergi ke warungnya. Sial. Warungnya tutup dan semua pintu jendela terkunci rapat. Aku tak bisa melihat apa-apa di dalam. Busri kemana ya? Masa bangkrut? Bukannya uangnya udah banyak? Batinku heran. Sambil berkeliling melihat-lihat, mataku tertuju pada sebuah gundukan tanah yang cukup menonjol itu. Ada sebuah kayu di sampingnya. Kugunakan saja untuk menggali daripada penasaran. Loh, ini kan batang bambu yang ada di tempat kecelakaan Ajeng. Kok ada di sini? Batang bambu itu masih utuh dengan rambut dan benda tajamnya. Karena takut ketahuan, aku meletakkan batang tadi di tempat semula, lalu mengubur dalam-dalam. Ah iya, malam itu Pak D izin keluar entah kemana. Pasti Pak D mengubur batang bambunya di sini. Aku manggut-manggut paham. Ajeng menghantui karena batang bambunya ada di warung Busri. Mas, panggilku. Iya, Neng. Mas tahu nggak kenapa warung ini tutup? Orangnya kemana? Waduh, maaf, Neng. Saya mah nggak tahu karena baru pulang dari kota kemarin. Memangnya kenapa, Neng? Jawab laki-laki itu membuatku lemas. Nggak apa-apa, Mas. Ya udah, makasih ya, Mas. Sore hari menjelang maghrib, aku duduk di depan warung karena bosan. Anak-anak yang bermain di taman seberang lumayan mengobati rasa sepi ini. Bude tak mempunyai anak. Ia tak pernah cerita apa sebabnya. Padahal akan sangat menyenangkan jika punya kawan mengobrol. Ada uang 100. Ambil yuk buat jajan. Ucap seorang siswa laki-laki kepada temannya. Enggak boleh, Fish. Ini bukan hak kita. Kata temannya menolak. Bocah tadi tetap mengutip selembar uang yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian langsung berlari ke sini. Aku yang mengingat sikap Bude ketika mengambil uang di jalan pun berinisiatif menasihati bocah itu. Dek, itu uang dapat dari mana? Tanyaku basa-basi. Di jalan, Kak. Ini uang kakak. Jawab temannya yang tadi menolak itu. Kalau nemu uang di jalan, jangan diambil ya. Kita nggak tahu itu uang siapa. Kataku mengingatkan dengan senyum manis. Berharap kedua anak ini menurut. Enggak kalau ini punya orang, kenapa nggak diambil? Lumayan buat beli mainan. Timpal bocah tadi. Tampaknya ia sangat keras kepala. Berbeda dengan temannya. Ya sudah, yang penting kakak udah kasih tahu. Aku berbalik badan dan beranjak pergi. Hanya sekitar 20 detik setelah meninggalkan kedua bocah tadi, terdengar suara benturan yang sangat keras di belakang. Takut-takut aku menoleh, jantung berdetak kencang. Astagfirullah! Ternganga, tak menyangka. Padahal baru saja berbicara dengan mereka, sekarang sudah menjadi mayat. Orang-orang mulai ramai berdatangan.
Sedang aku mematung di tempat, bingung apakah semua ini kenyataan atau malah sebaliknya. Tak seberapa lama, suara sirine ambulan membuatku makin bergidik. Tidak, ini bukan mimpi. Kedua anak tadi tewas ditabrak mobil. Setelah mengumpulkan keberanian, aku mendekati lokasi kecelakaan yang dikerumuni banyak orang. Sebagian dari mereka mengabadikan kejadian ini dengan ponsel masing-masing. Sungguh budaya yang harus dihilangkan dari muka bumi. Sebentar, ada yang aneh. Bocah yang keras kepala tadi telah terbujur kaku, ditutupi sarung panjang. Sedangkan yang satunya terbaring dengan mata terbuka. Apakah ia masih hidup? Anehnya, mengapa tak mendapat luka sedikit pun? Mungkin pas ditabrak, anak ini masuk kolong mobilnya, jadi selamat, ucap seseorang di belakang. Masuk akal juga. Kecelakaan lagi. Aku menoleh, sepertinya tak asing dengan suara itu. Iya, Bu Ambar, kali ini anak SD. Mungkin baru kelas 4 atau 5. Jawab ibu-ibu di sampingnya. Ya, aku ingat. Kami sempat berbincang di lokasi kecelakaan Ajeng waktu itu. Astagfirullah, makin aneh jalan ini. Setiap minggu ada aja yang kecelakaan dan merenggut korban jiwa. Aku memutuskan untuk pulang. Mungkin jika Bude tahu tentang berita ini, ia akan terkejut dan menyuruhku di rumah saja. Membosankan. Nduk, coba telepon ayahmu. Kapan urusannya selesai? Ucap Bude sesampainya aku di rumah. Ayah pernah bilang, mungkin sekitar 1 bulan, Bude. Jawabku. Masih lama. Bude cuma takut. Kalau lama-lama di sini, kamu trauma. Enggak, Bude. Ines nyaman kok di sini. Mungkin belum terbiasa aja di desa. Biasanya jam segini, Ines pergi jalan sama temen. Wanita itu tersenyum. Sangat manis meski usianya tak lagi muda. Rumah ini merupakan saksi bisu perjuangan Bude demi sesuap nasi. Hatiku terenyuh ketika mengingat kejadian itu. Setelah mandi dan berberes, aku merebahkan diri di sofa di depan TV. Bude dan Pak D juga rehat karena sekarang jualannya laris lagi. Aku senang, harapan mereka telah kembali. Tak perlu susah payah mencari usaha lain. Innalillahi, ada kecelakaan lagi, Dek, ucap Pak D pada istrinya yang sedang makan roti. Astagfirullah, di mana, Mas? Perasaan baru aja kecelakaan. Depan warung Busri. Berarti dekat sini dong, Mas. Kok kita baru tahu? Tatapan mereka mengarah padaku. Dengan gugup aku memperbaiki posisi duduk dan berdehem. Bersiap-siap menceritakan meski tak ingin. Ines seharian jaga warung di depan, Mas. Pasti dia tahu, ucap Bude seakan memanas-manasi. Iya, Nduk. Masa kamu nggak tahu kalau ada kecelakaan? Tahu, Pak D. Bahkan kejadiannya di depan mata Ines. Tapi Ines takut ngomong, sahutku. Nggak perlu takut. Toh Pak D udah pagri kamu. Supaya nggak mudah diikuti makhluk halus, timpal Pak D. Aku yang sebenarnya tak paham, memilih manggut-manggut seakan mengerti. Kejadiannya bagaimana? Dengan rinci aku menceritakan. Mulai dari ketika 2 anak itu menemukan uang, hingga tertabrak mobil hingga salah satunya tewas. Sedang yang satu terbujur kaku dengan mata terbuka lebar. Aku tak tahu apa namanya. Bingung juga masih hidup atau hanya reaksi tubuh. Mas, kayaknya warung itu makin hari makin banyak renggut kurban. Apa kita nggak sebarkan aja supaya orang waspada dan nggak beli di sana lagi? Usul Bude setelah aku bercerita. Jangan terburu-buru, Dek. Kita nggak punya bukti yang kuat. Lagi pula, jangan langsung kita yang bilang. Nanti disangka fitnah. Karena kita jualan soto juga. Jelas Pak D menolak saran. Bener juga, Mas. Serba salah. Pagi yang mendung. Rencana jalan santai tampaknya harus diurungkan. Warung Busri ternyata dibuka lagi. Namun belum terlihat satupun pembeli di sana. Mungkin karena baru buka setelah libur seharian. Seseorang berlari tergesa-gesa menghampiriku dengan wajah cemas. Sambil menggenggam kedua tanganku, ia seperti memohon sesuatu. Tangisnya semakin menjadi-jadi, sangat putus asa. Kenapa, Bu? Coba cerita, siapa tahu saya bisa bantu. Ujarku berusaha menenangkan ibu-ibu ini.
Tarik napas, ceritakan pelan-pelan. Anak saya, Dek. Anak saya tolongin. Anak ibu kenapa? Sakit? Tolong carikan orang pintar atau dukun yang bisa obati anak saya. Tolong ya, Dek ya. Anak saya nggak mau makan minum. Seperti mayat hidup. Aku tertegun. Firasat mengatakan ada yang tidak beres. Mungkin saja Pak D bisa membantu ibu ini. Oke, ayo ikut saya ke rumah Pak D. Nanti diantar ke rumah ibu ya. Ia mengangguk cepat, mengucapkan terima kasih beberapa kali. Aku pun mengajaknya ke rumah Pak D. Hanya berjalan beberapa langkah. Pak D, Bude. Kenapa teriak-teriak, Duk? Ini, ada yang meminta tolong obati anaknya yang sakit. Pak D bisa? Insya Allah. Sakit apa, Bu? Tanya Pak D. Saya juga nggak paham, Pak. Tolong dilihat dulu anak saya. Setelah bersiap-siap, aku, Pak D, dan ibu tadi berangkat menuju rumahnya yang tidak terlalu jauh. Ketika masuk ke rumahnya, hawa panas dingin menyambut seakan memang ada yang tidak beres di sini. Pak D masuk ke kamar si anak dan aku menyusul semenit kemudian. Loh, ini kan anak yang kecelakaan kemarin. Kataku setengah berbisik, takut didengar orang lain. Iyakah? Tanya Pak D terkejut. Iya, Pak D, dia anaknya. Kondisinya memprihatinkan, padahal tidak ada luka. Tubuh mengejang, mata melotot ke atas, tangan terus mengepal seperti menahan sakit. Apa yang terjadi pada anak ini? Apakah karena ia korban dari penumbalan warung Busri? Tolong anak saya, Pak. Dari kemarin nggak mau makan. Antara hidup dan mati. Ucap ibu itu terus memohon. Iya, sabar ya, Bu. Biar saya lihat dulu. Dengan tenang, Pak D memegang nadi si bocah. Ia manggut-manggut, memahami sesuatu. Anak itu tak mau memejamkan mata, bahkan setelah Pak D menutupnya paksa. Karena tak mau minum, ibunya hanya menyuapinya sesendok bubur dan air. Aku yang takut pun memilih keluar dan memperhatikan dari jauh. Tak berapa lama kemudian, banyak orang berdatangan. Mereka bergantian menengok kondisi si bocah. Mungkin sanak saudara atau teman sekelas. Salah satu anak perempuan yang menjadi pusat perhatianku duduk di samping Pak D. Mereka berdua terlihat mendiskusikan sesuatu, tanpa akrab terlihat. Sedikit penasaran, aku pun mendekati perlahan. Ketika hendak menyentuh pundak gadis itu, ia tiba-tiba berdiri dan berlari sambil menutup mulut. Pak D tak henti-hentinya mengucap istighfar. Atmosfer ketegangan memenuhi ruangan ini. Ada apa? Kenapa, Pak D? Pak D nggak bisa bantuin. Harus orang yang berilmu. Pak D nggak kuat. Jawabnya dengan napas tersengal-sengal. Ya sudah, ayo kita pulang saja. Aku dan Pak D saling beradu tatap begitu melihat gadis tadi jatuh tersungkur, lalu menangis sesunggukan. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Dengan perlahan temannya mendekati, tapi malah ditepis kasar oleh si gadis. Sista kerasukan? Enggak, Sista nggak begini kalau kerasukan. Coba tanyi pelan-pelan. Biar saya saja. Pak D menawarkan diri. Padahal aku ingin kami pulang saja. Bocah tadi hanya menambah masalah
yang tak seharusnya bukan urusan kami. Kasihan Pak D, aku khawatir ia celaka. Gadis bernama Sista itu terus membekap mulutnya, seakan menahan rasa mual. Ia memberi syarat meminta air minum kepada temannya. Dengan sigap, bocah bertopi hitam itu mengambil sebotol air mineral. "Kenapa, Sis? Lihat apa?" Apa maksudnya dari melihat itu? Apakah Sista anak indigo? Tanyaku penuh selidik. Sista ini punya kemampuan melihat masa lalu dan masa depan, Kak. Dia juga bisa melihat jin. Iya, mungkin bahasa kerennya indigo, jawab temannya itu. Jadi Sista bisa lihat apa yang terjadi ke anak itu? Mereka serempak mengangguk, sedangkan Sista terbaring lemas tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, keringat pun bercucuran tanpa henti. Temannya mengipasi dengan selembar kardus. Napas Sista tampak sesak. Ia seperti kesulitan berkata-kata. "Lebih baik kalian pulang saja. Biarkan Sista di sini bersama saya," ucap Pak D yang membuatku balik menatapnya tajam. Pak D, katanya tadi nggak bisa. Kenapa sekarang mau diam di sini? "Kamu pulang juga, Nduk." Enteng sekali Pak D berkata begitu. Apakah ia tidak tahu betapa cemasnya aku jika ia sampai terluka karena membantu orang? Karena kesal, aku menuruti ucapannya dan beranjak pulang. Dalam hati tetap berharap, semoga Pak D baik-baik saja. Ini sudah larut malam. Pak D belum juga pulang. Cemasnya Budi membuatku semakin khawatir. Ditelepon juga tak diangkat. Ingin pergi menyusul, tapi Budi melarang. "Assalamualaikum, Ines." Bergegas aku pergi ke pintu depan dan memutar anak kunci. Pak D pulang, senyum di wajahku pun terbit sempurna. Waalaikumsalam, Pak D. Pak D gak kenapa-napa kan? Tanyaku. "Gak apa-apa, Nduk. Pak D masuk dulu." Setelah diberi minum dan istirahat sejenak, Pak D ingin menceritakan apa yang terjadi setelah aku pulang. Dengan jantung berdetak kencang, aku berusaha mengumpulkan keberanian. Entah mengapa, rasanya kejadian kali ini sangat mengerikan. Dibilang hidup, tapi hanya terbujur kaku. Dikata mati, tapi masih bernapas. "Kamu ingat batang bambu yang pernah kita temukan, Duk?" tanya Pak D yang langsung kubalas anggukan. "Ternyata itu kelawuk. Bu Sri memendam perasaan dengkinya dan dialihkan ke batang bambu tadi. Dia ingin usaha kita bangkrut. Pesugihan dicampur penglaris," ucap Pak D membuatku tertegun. Astagfirullah. Ternyata benar dugaan kita selama ini, Mas. Bu Sri itu pakai pesugihan dan penglaris juga. Jadi sekarang bagaimana? Timpal Budi. "Kita diam saja dulu, Dek. Tunggulah sampai ada saksi lain." Terus si anak itu gimana, Pak D? Dia udah sembuh? Tanyaku yang tiba-tiba mengingat si bocah. "Belum baikan. Masih gitu-gitu aja." Sista ditanyai juga seperti orang kebingungan. Katanya nggak mau masuk ke kamar itu lagi. Susah, jawab Pak D sambil memijit keningnya. Sista ini misterius banget, gumamku dalam hati. Seminggu telah berlalu. Kabar tentang si anak tak kunjung membaik sampai di telingaku. Katanya si anak tak sadarkan diri dengan mata terbuka lebar. Ibu dan ayahnya sudah berkonsultasi ke dokter. Tapi dokter saja kebingungan. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada anak ini.
Perhatianku tertuju pada mobil yang mengangkut bahan bangunan di samping rumah. 2 orang turun dari mobil, sepertinya pasangan suami istri. Mereka melempar senyum, aku pun membalasnya singkat. "Dek, izin buka warung mie ayam di sini ya," ucap wanita berjilbab itu. "Oh, mari silakan, Mbak." "Dek, kok ada bau bangkai tikus?" tanyanya sambil mengendus bebauan. Aku yang tak mencium bau apa-apa pun hanya menggeleng pelan. "Nggak ada bau bangkai, Mbak. Mungkin hidung saya bermasalah." Minggu berikutnya, bapak penjual mie ayam datang berkunjung ke rumah kami dan berkata bau bangkai itu terus tercium. Hal ini sejalan dengan sepinya warung Bude hingga terpaksa ditutup. Bapak itu pun menyuruh Pak D untuk meminta pertolongan karena merasa ada keanehan. "Aneh, warung Bu Sri rame lagi. Gantian kita yang sepi," ucapku. "Pak D curiga. Dia nyebar ke lauk kemana-mana. Bahkan ke warung lain selain kita, Nduk." Karena penasaran, akhirnya aku membantu Pak D membongkar warung dan mendapati sesuatu seperti celah yang terbuka. Ya, sebuah gulungan kain putih berisi rambut yang diikat karet gelang. Itulah alasan mengapa warung Bude sepi belakangan ini. Ada yang menaruh kelawuk di sini lagi. Pak D mengantongi kelawuk itu. Ia pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Mendadak aku curiga pada Pak D. Jangan-jangan ia memutar balikkan fakta dan sebenarnya Pak D yang memakai jin penglaris. Haruskah aku curiga? Kecurigaanku pada Pak D semakin kuat, sehingga ia izin keluar rumah, padahal hari sudah gelap. Sambil sesekali mengintip, dengan cemas aku menunggunya kembali. Sedikit-sedikit menengok jendela, jaga-jaga kalau ia sudah pulang. "Sudahlah, Nduk. Jangan ditunggu terus. Mending kamu tidur." "Pak D-mu lama kalau pergi," ucap Bude yang mungkin muak melihatku bolak-balik tak jelas. "Bude tidur duluan aja. Nanti Ines nyusul," sautku membalas. "Pak D itu lama, Nduk. Kamu kok dikasih tahu selalu ngeyel. Mau Bude lapor ke ayahmu," ancam Bude dengan nada meninggi. Aku terdiam, berbalik badan perlahan. Baru kali ini Bude berbicara dengan nada membentak seperti itu kepada aku. Apa salahnya? Toh hanya menunggu. "Oke, Ines tidur sekarang," ucapku kecewa. 30 menit berlalu, mata tak kunjung terpejam. Pikiranku melayang-layang. Sedang apa Pak D hingga jam segini belum pulang? Suara decitan pintu yang cukup jelas terdengar membuat mataku terbuka. Mungkin karena malam semakin sunyi, sehingga suara-suara pun terdengar keras. Aku mengendap-endap keluar kamar, memastikan siapa yang datang. Tentu saja Pak D, siapa lagi? Namun ia tak langsung masuk kamar. Cukup lama berdiri menunggunya lewat. Sampai akhirnya, suara langkah kaki itu membuatku terkesiap. Pak D melewati kamarku dengan kepala tertunduk. Ada apa? "Duk, sudah tidurkah?" tanyanya. Aku pun langsung terjun ke atas ranjang dan berpura-pura tidur. "Kalau belum, buatin Pak D kopi hitam dulu." "Kopi? Tumben sekali Pak D meminta kopi. Biasanya ia hanya minum teh, karena kalau kopi, kepalanya langsung terasa pusing." Aku terus memaksa mata untuk terpejam, meskipun hati gelisah karena Pak D meminta kopi tadinya. Pagi hari yang cerah,
tapi tidak dengan rumah bocah yang kecelakaan waktu itu. Sejak kemarin, pintu rumahnya tertutup. Aku penasaran, kira-kira ia dibawa berobat kemana? Ibunya juga tidak memberi kabar. Atau Pak D sengaja menutupinya dariku. Sista, tunggu dulu. Aku langsung berlari mengejar anak perempuan itu. Sepertinya ia sengaja menghindar, tak menoleh ketika aku memanggil. Nama kamu Sista kan? Ingat aku nggak? Yang pernah ke rumah teman kamu. Ucapku berusaha membuatnya mengingat. Gadis itu menggeleng cepat. Kemudian langsung beranjak pergi tanpa menjawab. Astaga, lama-lama gila aku dibuatnya. Aku menarik tangan gadis itu, memaksanya untuk membuka mulut. Namun ia malah marah dan mengepal geram. Merasa bersalah, aku mundur beberapa langkah menjauh darinya. Aku penasaran sama kejadian hari itu, sis. Kenapa kamu tiba-tiba lemes gitu? Ngeliat apa? Tanyaku lagi. Sista nggak mau kesana lagi. Ia mengambil sebongkah batu besar dan mengancam akan melemparnya ke arahku. Merasa dalam bahaya, aku mengangguk sambil minta maaf. Setelah ia tenang, aku langsung berlari pulang. Astaga, gadis ini sangat berani. Tingkahnya juga aneh. Mengapa ia tak mau kesana lagi? Sesampainya di depan rumah, aku terkejut karena Pak D telah membongkar seluruh warung hingga rata dengan tanah. Hanya tersisa bagian depan rumah yang terlihat dari sini. Pak D terlihat fokus memilah barang kayu yang masih bisa digunakan. Aku mendekati laki-laki itu perlahan, kemudian berjongkok di sampingnya. Pak D seakan tak menyadari keberadaanku. Pak D semalam kemana? Jam berapa baru pulang? Ke rumah sahabat Pak D. Sebentar lagi dia ke sini. Jawab Pak D dingin. Oh, terus si anak itu gimana Pak D? Udah sembuh? Pak D nggak tahu. Nggak ngurus soal begitu. Aku mengunci mulut. Omongannya mulai tak sedap didengar. Tak berapa lama, seorang laki-laki datang. Wajahnya tampak asing. Ia melempar senyum ke arahku dan Pak D. Kami berdiri dan Pak D berjabat tangan dengan kawannya itu. Aku sendiri kebingungan. Baru tahu jika Pak D mempunyai sahabat dekat sini. Ini warungnya? Tanya laki-laki itu. Iya, Yat. Sudah aku bongkar. Ratakan dengan tanah. Lama sekali hening di antara kami. Pak Mulyadi menatap kosong ke arah warung tanpa henti. Seperti ada sesuatu di sana. Entah apa. Pak D dengan sabar menunggu. Kemudian datanglah bapak penjual mie ayam di sebelahnya. Ada apa ini, Dek? Tanya bapak itu. Oh, ini temennya Pak D lagi lihat-lihat bekas warung, Pak. Ambilkan sebotol air, suruh Pak Mulyadi. Dengan sigap Pak Hartono, penjual mie ayam tersebut mengambil air botol berukuran sedang di warungnya. Air tersebut dimantrai sesuatu oleh Pak Mulyadi. Aku sendiri menunggu dengan cemas. Penasaran Pak Mulyadi membacakan apa dan untuk apa. Lihat apa, Mas? Tanya Pak Hartono sembari mengipas dirinya dengan handuk kecil. Sebentar. Minum airnya sambil tutup matamu, suruh Pak Mulyadi. Pak D pun meneguk air itu sampai habis dengan mata tertutup. Setelah membuka mata, Pak D langsung berjengit. Ia tersungkur ke belakang dengan mata terbuka lebar seperti ketakutan. Pak Mulyadi yang melihat itu pun langsung membantu Pak D berdiri. Sudah dilihat?
Tanya Pak Mulyadi. Sudah. Bagaimana bentuknya? Manusia tinggi besar, gemuk, seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam panjang. Matanya melotot dan taring keluar dari bibirnya. Jelas Pak D gemetaran. Ini yang menutupi, agar orang tidak mau datang ke warungmu. Dia pelakunya. Ucap Pak Mulyadi lalu menunjuk rumah yang tak lain adalah warung Busri. Tidak salah lagi, dia adalah dalang dari semua ini. Pak Mulyadi berkata bahwa makhluk itu duduk di depan warung sehingga tidak ada yang melihat meski selalu dibuka. Pantas saja, hawa di depan warung Bude sedikit berbeda dari tempat lain. Rupanya ada makhluk sialan ini. Buhulnya ada di bawah pohon mangga itu. Mau dikembalikan ke orangnya. Tawaran Pak Mulyadi membuat Pak D berpikir lama. Kalau aku, jelas mengembalikan buhul itu supaya si pengirim merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Namun keputusan Pak D membuatku curiga. Aku jadi bingung sendiri. Jangan dikembalikan ke orangnya. Pak D, kenapa buhulnya nggak dikembalikan aja? Pak D nggak marah? Tanyaku kesal. Setelah semuanya terjadi dan pelakunya sudah pasti Busri, mengapa Pak D tak membalas dendam? Toh ini akibat perbuatan Busri juga. Tak salah jika Pak D mengembalikan buhul yang diletakkan untuk membuat warung Pak D sepi. Nggak boleh begitu, Nduk. Pak D sengaja nggak mengembalikan buhulnya karena nggak baik. Biarkan Allah yang membalas. Jahat nggak harus dibalas jahat. Jelas Pak D teduh. Aku berkacak pinggang. Kerugian Pak D karena Busri lumayan banyak. Tak tega jika harus melihat Pak D menarik becak lagi demi memenuhi kebutuhan hidup yang harganya semakin melambung tinggi. Sebenarnya ayah sangat bisa membantu Pak D. Namun Pak D bersikeras tak ingin menerima bantuan sepeser pun dari orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Beliau lebih suka mendapat uang dari hasil jerih payah. Pak D sama Bude udah rugi banyak. Modal nggak balik. Terus siapa yang mau tanggung jawab? Apa perlu Ines labrak Busri itu? Tanyaku sok berani. Ya, tiba-tiba keinginan untuk menghabisi wanita sialan itu semakin menggebu. Rasanya ingin mencabik-cabik sampai mati. Jangan ragu sama rezeki yang Allah beri, Nduk. Insya Allah memberikan nikmat tak terduga di jalan lain. Intinya berprasangka baiklah. Tapi Pak D, kalau dibiarkan terus, makin banyak yang kena batunya nanti. Tuh lihat, Pak Hartono si penjual mie ayam. Katanya belakangan jualannya sepi. Padahal biasanya rame. Masa kita diam aja Pak D? Mungkin emang ada masanya rame dan sepi, Nduk. Namanya juga jualan. Jangan langsung seuzon gitu sama orang. Pak D tetap bersikap tenang. Lama-lama heran aku dibuatnya. Pak D ini terlalu baik sama orang. Aku yang kesal menghentakkan kaki seperti anak kecil, lalu pergi keluar. Langkah terhenti ketika aku melihat Bude yang duduk termenung di depan teras, sembari menatap becak milik Pak D. Dielusnya kendaraan tua itu perlahan-lahan, sesekali dilap dan dibersihkan karena lama tak digunakan. Pak D mau narik becak lagi? Tanyaku berbasa-basi. Mau gimana lagi, Nduk? Usaha warung soto Bude tumbang. Bude nggak punya keahlian apa-apa lagi. Kasihan Pak D. Jawabnya sendu. Kan Ines udah bilang, kenapa Bude nggak mau nurut? Pindah ke kota sama Ines.
Semua biaya hidup ayah yang tanggung. Bude sama Pak D nggak usah repot-repot nyari uang kayak gini. Disolimi orang pula, ucapku panjang lebar. Duk, kalau kami pergi sama kamu, yang jaga rumah ini siapa? Ini rumah warisan. Harus dijaga sampai kapanpun. Bude nggak mau jual. Bude benar. Sejak kematian kakek dan nenek bertahun-tahun yang lalu, satu-satunya kenangan yang ditinggalkan adalah rumah ini. Rumah hasil kerja keras mengumpulkan sampah dan kaleng untuk dijual kembali. Bude sangat menghargai kerja keras kakek. Ia tak ingin pergi kemana-mana meski keadaan mendesak. Bude yakin ada rezeki di lain tempat, Duk. Ayah menelepon. Katanya seminggu lagi pulang. Ini berarti tak lama lagi aku akan meninggalkan kampung Bude. Namun karena masih ingin berlama-lama, aku berkata ingin dijemput akhir bulan saja. Sekalian membantu Pak D dan Bude bekerja kalau ada. Ya Allah, Nak. Pasrah saya Tuhan. Aku terkesiap begitu mendengar suara itu. Sambil celingukan mencari dari mana datangnya suara. Aku berteriak meminta izin ke Bude untuk pergi keluar sebentar. Setelah Bude menyahut, dengan sigap aku berlari menghampiri gerombolan orang di pinggir jalan. Astaga, ternyata anak itu belum juga sembuh. Ini sudah 2 minggu lebih. Kondisinya masih sama seperti kemarin. Terbujur kaku dengan mata melotot dan tangan mengepal kuat. Bedanya tubuh bocah malang ini seperti tinggal tulang belulang. Ia tergeletak di pinggir jalan. Kenapa ini, Bu? Anaknya belum sembuh? Tanyaku. Belum, Dek. Saya pasrah. Bingung gimana ngobatinnya. Lirih ibu itu terisak. Udah coba ke Ustadz atau orang pintar? Sudah, Dek. Sudah semua. Uang habis demi pengobatan ini itu, tapi nggak ada hasil. Oke, mending dibawa pulang aja dulu, Bu. Di luar panas. Kasihan anaknya. Menuruti perintah, bocah itu digendong dibawa pulang ke rumah. Aku tak sengaja berpapasan lagi dengan Sista. Gadis itu tampak takut bertemu denganku dan langsung masuk. Sangat misterius. Bocah bernama Hafiz itu dibaringkan di dalam kamar. Kedua orang tuanya duduk di sampingnya, terus menangis berharap sang anak sembuh. Sista berdiri di depan pintu, seakan tengah mengawasi sesuatu. Sis, katanya nggak mau kesini lagi. Ia diam. Tubuhnya sigap dan tangan bergetar. Tatapan gadis itu kosong ke samping orang tua Hafiz. Lama sekali ia berada di posisi yang aneh itu. Guru-guru dan teman Hafiz sejak kemarin datang berkunjung untuk memberikan dukungan moral. Siapa tahu dengan cara ini, Hafiz sadar dan kembali normal seperti semula. Namun hasilnya nihil. Tidak ada yang memahami sakit apa yang dialami Hafiz. Sista berteriak dan memuntahkan isi perutnya ke lantai. Aku pun menghindar dengan cepat. Ibu Hafiz berlari menyusul Sista yang pergi entah kemana. Kami mengekor, cemas mencari Sista dan ibunya Hafiz. Itu mereka. Sista terbaring sambil meronta-ronta. Tangannya dipegang erat oleh ibu Hafiz. Sedangkan dengan sigap bapak-bapak mendekati Sista yang sepertinya kerasukan itu. Aku nggak mau masuk ke sana lagi. Nggak mau. Ceritnya membuat kami kebingungan. Masuk kemana, Sis? Kenapa? Tanyaku.
Aku nggak mau ke sana sedetik pun. Kebingungan, salah satu dari mereka disuruh untuk memanggil Ustadz. Sista sadar. Ia terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Ibu Hafiz tak sabaran ingin bertanya ada apa, tapi sepertinya kondisi Sista belum membaik. Sabar dulu, kita tunggu Sista yang cerita sendiri, kata Pak Ustadz. Dek, lihat apa? Kok bisa kerasukan? Tanya Pak Guru. Sista membetulkan tempat duduknya, kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Kami memasang telinga, sangat penasaran tentunya. Sista lihat Hafiz, Bu. Sista lihat, dia berdiri di samping ibu, ucapnya. Tapi Hafiz nangis dan sedih. Terus pas Sista noleh dan liatin kamarnya lagi, Sista lihat Hafiz baring gitu. Badannya dicabik-cabik sama banyak makhluk seram. Sista nggak kuat. Bagian perutnya hancur. Lanjut gadis itu yang langsung membuat kami mengucap istighfar. Jadi Hafiz? Makhluk-makhluk itu makan isi perut Hafiz. Hafiz teriak-teriak kesakitan. Sista nggak tega lihatnya. Astagfirullah. Ibu Hafiz tersungkur lesu. Air matanya kembali mengalir deras. Mungkin ia tak menyangka sesakit ini penderitaan putranya dan ia tak tahu. Inilah sebab Ananda Hafiz tak kunjung menemui ajal. Sukmanya dijadikan santapan makhluk halus yang entah datang dari mana, kata Pak Ustadz. Jadi bagaimana, Pak? Apa nggak ada cara lain untuk membebaskan Sukman Hafiz? Tanya seorang bapak-bapak berpeci hitam. Ada, hanya dia yang bisa menolong. Siapa? Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Setelah Hafiz dibawa pulang ke rumah untuk mengganti baju, seseorang datang bertamu. Laki-laki sederhana, hanya memakai kaos putih polos dan celana pendek selutut. Kurasa tidak ada yang mengenalinya, karena semua mata saling pandang. Waalaikumsalam, boleh? Maaf, mencari siapa ya? Tanyaku sopan. Dengar-dengar, ada anak bernama Hafiz yang sakit parah di rumah ini. Bisakah saya menengok? Karena belakangan saya mendapat mimpi aneh 3 hari berturut-turut. Jelas laki-laki itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul. Betul, anak saya sakit parah. Saya nggak tahu dia sakit apa, ucap Ibu Hafiz menimpali. Baik, tolong antarkan saya melihat Ananda. Ibu Hafiz mengantar Pak Abdul ke kamar Hafiz. Baru selangkah masuk, Pak Abdul langsung beristighfar dan tubuhnya seakan dihempas keluar. Kami heran dicampur rasa takut. Apa yang terjadi di dalam sana? Pak Abdul mengelus dada. Napasnya tersengal-sengal. Astagfirullahaladzim. Bawa Ananda ke rumah yang akan saya tunjuk, ucapnya. Kami semua keheranan, terutama Ibu Hafiz. Aku sendiri tak mau langsung percaya, mengingat tak ada yang kenal dengan pria ini. Anak saya kenapa, Pak? Mau dibawa kemana? Tolong jelaskan, tanya Ibu Hafiz. 3 hari lalu, saya bermimpi melihat Sukma yang menjadi rebutan ratusan makhluk halus. Saya tidak tahu itu Sukma siapa. Hanya saja saya yakin dia adalah anak kecil. Hati saya berkata bahwa saya harus mencari jalan keluar. Jelas Pak Abdul. Lalu kenapa? Tadi Bapak terkejut setelah melihat Hafiz. Apa yang saya lihat
Sama persis dengan yang ada di mimpi. Jeroannya menjadi rebutan makhluk-makhluk sialan itu. Dia sangat kesakitan. Ibu Hafiz terduduk lesu. Tangisnya semakin kencang. Aku pun mendekati dan menenangkannya perlahan. Mau diantar kemana, Pak? Bapak-bapak berpeci hitam tadi di mana ya? Katanya dia mau nganter Hafiz. Tanyaku celingukan mencari laki-laki tadi. Dia izin pulang. Katanya ada urusan mendadak. Jawab salah satu anak kecil yang menggendong adiknya. Lah, nggak bisa gitu dong. Kan tadi beliau yang mau antar ke tempatnya. Aku merengut kesal sekaligus dilanda kebingungan. Mana yang harus dipercaya sekarang? Pak Abdul memang terlihat tak mencurigakan. Hanya saja ini menyangkut nyawa seseorang. Baik, saya bawa Hafiz ke orang itu. Setelah disetujui, akhirnya beberapa orang yang mengantar Hafiz pun ditunjuk oleh Pak Abdul. Sista, Ibu Hafiz, ayahnya, juga 3 orang tetanggalah yang akan menemani Hafiz. Awalnya aku tidak ditunjuk, tapi setelah Sista memintaku ikut, Pak Abdul pun setuju. Ini kan jalan ke rumah Bude? Kumamku dalam hati. Benar, Pak Abdul berbelok ke seberang kiri jalan. Ia berhenti di depan warung Busri. Astaga, apakah penyakit Hafiz karena Busri juga? Ini warung yang selalu laris manis itu kan? Tanya Pak Mahmud, ayah Hafiz. Beliau mengambil garis terdepan, kemudian melihat-lihat sekitaran. Warungnya tutup padahal baru pukul 10 pagi. Tumben, udah tutupan? Biasanya sampai tengah malam masih buka. Cibir Tante Gina. Shh, udah, nggak boleh seuzon dulu. Tegur Pak Abdul. Kami semua mengunci mulut diam. Kemudian mengikuti Pak Abdul melangkah perlahan bersama Pak Mahmud. Semoga orangnya ada di dalam. Apa-apaan sih? Maaf, dari tadi saya nggak paham. Kalian ngomong apa? Nggak masuk akal di saya mah. Ucap Busri mengelak setelah kami menjelaskan tentang Hafiz. Aku yang emosi pun ingin mencabik-cabik wajah sok polos ibu ini. Bisa-bisanya mengelak. Padahal semua bukti mengarah padanya. Apa perlu aku memanggil Pak D supaya membongkar kebusukannya selama ini? Astagfirullah. Jadi dari tadi saya bercerita, ibu tidak paham. Gertak Pak Mahmud dengan wajah memerah. Wajar saja ini tentang anaknya. Saya nggak paham. Istri saya aja nggak paham. Apalagi saya yang setiap hari sibuk berkebun. Jangan tanya saya, Pak, Bu. Celetuk suami Busri. Lah, yang mau tanya ke Anda itu siapa, Mas? Takut ya kalau saya tanya. Suasana mulai memanas. Pak Mahmud tak mau kalah. Ia terus berusaha membuat pasangan suami istri itu membuka mulut. Busri yang selalu mengelak pun lama-lama terdiam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Jangan ngalor ngidul Anda, Mas. Anak saya sakit, nggak sembuh-sembuh. Saya yakin ada hubungannya sama Anda ini. Saya bilang nggak tahu. Ya nggak tahu. Kok kamu maksa sih? Sudah cukup. Biarkan saya yang bicara. Ucap Pak Abdul melerai. Untuk Busri, tak bisakah jujur sekali ini saja? Saya tidak tahu berapa kali ibu melakukan perbuatan tercela seperti ini demi pesugihan. Apa ibu nggak takut azab? Azab? Saya kan nggak beragama. Udah lama saya nggak sholat. Apa Tuhan masih mau ngasap saya? Aku beristighfar dalam hati. Ibu ini sangat berbahaya. Secara tidak langsung, ia menantang Tuhan. Deh, udah salah, nantangin Tuhan pula.
Bu, umur makin tua dipakai buat ibadah. Ini malah main pesugihan gak jelas. Tobat sana. Cibir Tante Gina lagi. Aku terkekeh mendengar nada bicaranya yang khas. Kamu, gak usah ngatur-ngatur ibadah saya. Kayak udah pegang golden ticket aja buat masuk surga. Balas Bu Sri lagi. Bu, tolong nih, saling mengingatkan itu kewajiban sesama muslim. Ibu jangan cari gara-gara di sini. Kan saya udah bilang, saya bukan muslim. Bentak Bu Sri semakin memanas. Terus, itu jilbab dipakai buat apa? Pajangan. Sudah cukup. Kasihan Ananda Hafiz. Kalau kalian adu mulut begini. Semua sudah terlanjur. Sekarang waktunya mencari solusi. Pak Abdul melerai Bu Sri dan Tante Gina. Mereka berdua dijauhkan agar tak saling bersilat lidah lagi. Bu Sri? Aku memanggilnya datar tapi jelas. Ia pun menoleh. Menelan ludah sendiri. Aku tahu ia pasti mengenalku. Mau jujur atau saya bongkar semuanya, Bu? Sekalian saya sebar di Facebook. Biar pembeli ibu jijik dan akhirnya kabur. Ancamku dengan senyum licik. Mendadak ia diam membisu. Mendekatiku perlahan-lahan. Sepertinya dia takut. Pak Abdul, mari ikut saya. Karena hanya Pak Abdul yang dipanggil, aku pun menahan diri untuk tak mendengar percakapan mereka. Bu Sri mengajak Pak Abdul entah kemana. Lumayan lama, sampai bosan sendiri. Setelah mereka kembali, aku bangkit dan sangat penasaran. Pak Abdul duduk di sofa, lalu menghela napas pelan. Ia menatap Pak Mahmud. Kami pun dibuat bingung. Maaf, untuk kedua orang tua Ananda Hafiz. Anak ibu sebenarnya akan menjemput ajal. Tapi sukmanya ditahan jin peliharaan Bu Sri. Dan cara agar sukmanya segera terbebas dan berhenti disiksa adalah dengan merelakan Ananda selamanya. Jelas Pak Abdul yang membuat lututku lemas. Apa? Apa nggak ada cara lain selain itu, Pak? Maaf Bu, tidak ada. Hanya itu caranya. Mengikhlaskan kepergian Ananda. Satu ruangan bergeming. Termasuk aku yang tak sampai hati melihat kedua orang tua Hafiz. Cukup lama anaknya menderita. Rela keluar uang berjuta-juta. Tak terhitung jerih payah dan tetesan keringat, serta doa yang dipanjatkan. Semua kehendak Tuhan. Saya nggak ikhlas. Sampai mati. Saya akan balas dendam. Ucap Pak Mahmud. Balas dendam? Seketika semua orang bangkit dan saling tatap. Pak Mahmud tampak begitu emosi. Wajahnya memerah dengan alis yang hampir menyatu. Bu Sri gelisah, terlihat dari tangannya yang meremas ujung baju. Bapak ingin membalas dendam? Pikirkan lagi, Pak. Balas dendam itu tidak baik. Kejahatan tak harus dibalas kejahatan juga. Lanjut Pak Abdul berusaha menenangkan ayah Hafiz itu. Sekarang, saya tanya sama Anda, Pak Abdul. Jika anak Anda mengalami hal serupa dan pelakunya berhati iblis seperti ini, apa Anda masih ingin berbuat baik? Tanya Pak Mahmud ketus. Bukan begitu, Pak. Kalaupun saya mengalami hal yang sama, saya tidak akan membalas dendam. Apa bedanya saya dengan pelaku kalau begitu? Balas Pak Abdul. Halah, cocote. Anda enteng ngomong begitu karena nggak merasakan langsung. Astagfirullah. Tubuh Hafiz yang tadinya diam tiba-tiba mengejang. Ibunya panik. Begitu juga dengan sang ayah
yang langsung mendekati sang putra. Mata Hafiz membelalak ke atas, tangannya mengepal kuat. Seandainya Bapak melihat Sukma Ananda Hafiz sekarang, mungkin sejak tadi Bapak sudah merelakan. Sepertinya Pak Abdul kembali melihat Sukma Hafiz yang dicabik-cabik. Dengan bergetar aku menoleh ke anak itu perlahan. Syukurlah, mata ini tak bisa melihat hal yang menyeramkan. Anak saya kenapa lagi ini, Pak? Tanya ibu Hafiz panik. Isi perutnya menjadi rebutan lagi, Bu. Aku meneguk ludah. Tak tega rasanya anak sekecil ini menjadi korban keserakahan manusia. Pak Abdul terduduk lesu. Ia terlihat shock melihat anak kecil yang disiksa makhluk halus. Ya Allah, Nak. Lirihnya tertahan. Ia hanya bisa menangis. Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ingin menyentuh pun terpaksa ditahan karena takut Hafiz makin kesakitan. Sepertinya memang tak ada solusi lain selain merelakan.